Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rian Alakso akan menjelaskan sedikit tentang hasil pengerjaan saya eh, mengenai TBL 1 atau tugas dari matkul aplikasi pemrograman dosen Pak Utomo. Nah, di sini langkah pertama yang diinstruksikan yaitu kita mengupload data yang sudah diberikan di LMS, yaitu tentang isi dari sales data. Nah, di sini karena saya udah menginput, maka saya ulang lagi instruksinya. Saya praktekkan lagi. Di sini langsung ke data, ke from text CSV. Karena filenya berbentuk CFC, CSV, maka kita pilihnya yang kolom itu. Di download. Nah, ini namanya sales data, lalu kita import. Nah, sesudah kita import, jangan lupa di data type detection-nya kita do not detect data type. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, karena saya sudah, maka kita cancel saja. Lalu hasilnya akan seperti ini. Nah, sudah hasilnya seperti ini, kita copy aja. Kita blok semua dari kolom A sampai kolom M. Lalu sudah kita blok sampai bawah, kita copy, kita tempel di eh, bagian data sini. Nah, sudah ditempel, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu di template yang sudah dikasih oleh si Bapak, sudah tersedia yaitu NIM, faktor NIM, performance score, dan lain-lainnya. Nah, di sini seperti biasa, NIM saya masukkan. Sudah dimasukkan NIM, lalu di faktor NIM ini, nah di sini kenapa saya hasilnya menjadi 131? Karena di faktor NIM ini kita mengambil tiga angka terakhir dari NIM kita sendiri. Nah, di sini kan tiga angka terakhir saya itu 131. Maka 131 di sini, nah N2 di sini angka terakhir 131 dibagi 100. Maka hasilnya akan menjadi 1,31. Sama halnya dengan semua karena hasilnya pasti sama semua. Karena dikalikan dengan 100, dibagi dengan 100. Lalu dengan di performance score ini simple, yaitu E3. E3 di sini yaitu sales amount. Sales amount dikali dikali O2. O2 yaitu faktor NIM 1,31. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu eh, ditarik ke bawah dan maka hasilnya akan muncul. Lalu yang lanjut ke kategori performance di sini sama juga. Rumusnya itu yaitu if jika P2. P2 di sini yaitu performance score. Si performance score ini jika angkanya ini atau nominalnya lebih dari 5.000, maka dia masuk ke dalam kategori excellent. Nah, seterusnya juga jika si P2-nya ini lebih besar dari 3.000, maka masuk ke kategori good. Dan jika lebih dari 1.500, maka masuk ke kategori average. Tapi jika kurang dari 1.500, maka masuk ke dalam kategori below average. Nah, seperti di sini contohnya. Nah, kan ini kurang dari 1.500, maka hasilnya menjadi below average. Nah, ini excellent. Kenapa excellent? Karena si P2-nya itu atau performance score-nya itu nominalnya lebih dari 5.000, bahkan sudah 10.000, maka masuknya ke dalam excellent. Sama halnya yang good juga. Yang good lebih dari 3.000, nominalnya 4.000, maka masuk ke dalam kategori good. Oke, lanjut ke profit per unit. Nah, di sini juga simple sama seperti performance score. I3. Nah, I3 di sini yaitu unit price dikurangi H3. H3 yaitu unit cost. Maka hasilnya kan jadi seperti ini. Jadi dari atas tinggal kita tarik ke bawah, maka hasilnya akan muncul. Lalu yang total profit. Sama juga total profit R2. Profil per unit dikali F2. Quantity sold 36. Maka hasilnya akan menjadi
Ini lalu tinggal kita tarik juga, lalu profit kategori di sini rumusnya hampir sama dengan yang kategori performance. Jika S2 di sini yaitu total profit. Si total profitnya ini jika lebih dari 1.000, maka dia masuk dalam kategori high profit. Lalu jika S2-nya lebih dari 500, maka dia masuk ke dalam medium profit. Dan sebaliknya jika dia kurang dari 500, maka dia masuk ke dalam kategori low profit. Jadi contohnya di sini, ini 2.000. Lebih dari 1.000, maka hasilnya high profit. Betul, ini medium. Sorry, ini medium. Dia lebih dari 500, maka hasilnya medium. Masuk ke dalam kategori medium. Dan jika yang low, kurang dari 500, 450, maka masuk ke dalam kategori low profit. Nah, di sini masuk ke dalam kategori no diskon. Nah, no diskon juga sama dengan profit kategori K2 di sini. K2 yaitu eh, diskon. Diskonnya jikalau lebih dari atau sama dengan 0,15, maka dia tetap masuk ke dalam kategori high diskon. Kalau lebih dari 0,0,5 medium, kalau 0, 0 sekali, maka dia masuk ke dalam low atau no diskon. Contohnya di sini, no diskon karena si diskonnya ini 0, maka dia masuk ke dalam kategori no diskon. Dan seterusnya juga. Nah, di sales profit ini, priority ini, jika N J2. J2-nya itu yaitu food, produk kategori. Misalkan J2-nya elektronik, lalu F2-nya lebih dari 30, dan M2-nya misalkan online, di sini retail, maka dia masuk ke dalam priority A. Sedangkan dia ini masuk ke dalam priority C, maka sama halnya dengan baris apa baris yang ke bawahnya juga. Intinya sesuai instruksi yang ada di kategori tersebut, masuknya ke dalam kategori mana. Sama halnya juga dengan yang bonus amount. Kalau keduanya yaitu di sini kategori performance, ya excellent. Lalu J2-nya returning ini, dan T2-nya high profit. Lalu eh, di apa dikali-kalikan dengan eh, rumus-rumus ini, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu tinggal tarik ke bawah. Nah, baik, lanjut ke TB2. Nah, di sini eh, berbeda ya rumusnya, yaitu kebanyakan menggunakan VLOOKUP. Nah, pertama-tama kita masukkan nama Muhammad Raihan, NIM, lalu AB4908. Nah, langkah pertama yaitu kita ke kolom negara. Nah, di sini sudah ada rumusnya. VLOOKUP left A2. A2 di sini yaitu kode, kolom kode. Lalu di sini 2. Kenapa 2? Karena kita bakal mengambil huruf kedua di paling kiri, left. Nah, setelah itu kita lihat di sini kodenya MX. MX yaitu Meksiko, kolom negara. Nah, sudah itu kita apa? Blok dari si kode negara ini sampai ke negara. Sehabis blok, kita eh, F4. Biar apa? Biar kekunci si file ininya. Lalu di sini kenapa 2? Karena kita bakal mengambil kolom hasil dari kolom kedua ini, dari negara ini. Sini MX, MX, harusnya Meksiko. Kita lihat Meksiko hasilnya. Sama. Ini MX, MX, Meksiko, ini GR, Jerman. Sama halnya dengan ke bawah. Lalu yang bagian produk. Produk ini juga sama. Kenapa kita ngambilnya mid? Karena ya
kita bakal ngambil kode yang di tengah. Tengahnya yang berapa nih? Tengahnya tuh 3. Berarti kita ngambil dari sehabis MX tadi AMR. Berarti 3 huruf AMR tadi. Nah, di sini. Nah, kenapa saya mengambil yang genap kan bukan yang ganjil? Karena di dalam NIM saya ini masuk ke dalam kategori genap. Maka saya mengambilnya yang genap. 3 AMR Amarilla. Sama di sini juga ya, 4. Nah, sudah gini, kita enter. Maka hasilnya kan Amarelia sama. Intinya kalau misalkan kodenya sama, yang ketiga ini AMR, CRB, CRB, maka hasilnya betul. Lanjut ke segmen. Nah, di sini juga sama. Kenapa kita ngambil Rai? Karena kita bakal ngambil di yang paling kanan. Nah, berapa? Satu. Di sini soalnya kode segmennya juga satu. Berarti kita ngambil G, satu. Sama kita blok, kita FN4. Lalu di sini 2 karena kita ngambil kolom kedua, maka enter government. G, government. C, apa? Channel partner. K, hasilnya betul. Lalu lanjut ke harga barang. Nah, di sini harga barang juga sama ya. Apa? Langkah-langkahnya masih menggunakan rumus VLOOKUP. Di sini mid. Kenapa kita mid? Karena kita mengambil kode produk dari tengah. Sama halnya kayak tadi, mid. 3, berarti 3 di sini. Nah, sehabis itu kita blok, lalu kita FN4 3. Nah, kenapa di sini 3? Karena kita mau mengambil hasil dari kolom ketiga. Karena di sini harga barang. Kalau misalkan kita ubah dari 2, berarti kita jadi produk. Nantinya bakal salah. Kalau misalkan ininya 3, berarti kita ngambil dari kolom ketiga harga barang. Ntar maka hasilnya akan 2000. Ya, kita lihat di sini eh, ini 2000. 2000 misalkan AMR. AMR Amaralia. Benar. Nah, ini benar. AMR Amaralia. Tuh, 2000. Maka sudah betul. Dan yang penjualan juga sama. Yang penjualan kita, oh beda. Yang penjualan beda. Ini rumusnya beda. Kalau yang penjualan itu tinggal dikalikan saja. FN2 jumlah barang dikalikan dengan G2. Lalu dikalikan 1 dikurangi 1%. Kita enter. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, kita tarik. Nah, kalau untuk yang bawah ini, untuk yang bawah, sorry, untuk yang bawah, sum, kita tinggal masukkan rumus, lalu kita enter aja. Maka hasilnya akan seperti ini. Sama halnya dengan yang ini. Ini sum, ini average, ini max, lalu ini min. Beda-beda ya, total penjualan, total penjualan, penjualan terbesar, dan penjualan terkecil. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan tugas terakhir atau tugas ketiga. Di mana instruksinya itu kita disuruh mencari apa data atau menganalisis data mengenai bebas. Intinya kita menganalisis data tersebut. Sehabis itu kita masukkan ke Excel. Nah, karena sudah berbentuk Excel seperti ini, kita langsung analisis saja. Nah, di sini aplikasinya itu terbagi ke dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 ada aplikasi game yaitu 8 Wallpol, Facebook, Instagram, LinkedIn, Netflix, Safari, WhatsApp, dan Twitter.
Nah, di sini sudah ada apa usage atau penggunaannya berapa menit. Di sini sudah tertera. Nah, dan di sini itu beda-beda ya, sesuai kategori aplikasinya. Nah, sedangkan di sini 8 Pablo itu 452, Facebook 800, Instagram 1000 dan lain-lainnya. Kalau di sini zoom-nya juga ada, beda-beda intinya tiap aplikasi itu. Nah, ini grand total. Nah, sedangkan di grafiknya itu di sini sudah jelas kalau misalkan 8 balpol nih, ini yang biru ini itu adalah eh, seberapa banyak atau seberapa unggul. Mulai dari yang orange atau yang hijau, berarti si 8 balpol ini lebih unggul di penggunaan. Berapa lamanya? Value-nya itu 452 menit. Nah, sedangkan di notifikasinya itu cuman 113. Lalu di time open-nya itu cuman 182. Jadi lebih unggul di aplikasi 8 Bapol ini usage minutnya. Lalu di Facebook ini cuman usage-nya cuman 800, notifikasinya cuman 993 dan open-nya cuman 755. Berarti lebih unggul notifikasi. Nah, sama halnya yang lain. Instagram berarti lebih unggul usage, terus LinkedIn lebih unggul usage, Netflix lebih unggul usage, Safari lebih unggul usage, WhatsApp lebih unggul notifikasi. Notifikasinya berapa nih? 2498. Nah, sedangkan ini Twitter usage. Nah, jadi eh, mungkin itu saja analisis yang bisa saya sampaikan. Eh, Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.